Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak, ibu-ibu semua yang hadir, semoga dengan rahman rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kekuatan, sehingga kita semuanya dapat bermuajah, dapat berkumpul dalam pengajian ini. Saudara-saudara, tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada zuriyahnya, keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para pengikutnya dan pengikut dari pengikutnya, serta kita sebagai umatnya, semoga mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika ada yang bertanya, apa yang diinginkan oleh kalian, hei umat Islam? Jawabannya adalah kebahagiaan, baik di dunia ataupun di akhirat. Sebagaimana doa yang kita selalu panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini biasa disebut doa sapu jagat. Trennya seperti itu. Karena apa yang kita lakukan semuanya semata-mata memohon kepada Allah ridhonya, supaya kita diberikan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairud dunya wal akhirah.
qalbun syakirun wa lisanun dzakirun wa badanun 'alal bala'i sabirun wa zawjatun la tabghi khaufan fi nafsiha wa malihi. Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dikaruniai 4 hal perkara, berarti ia telah dikaruniai 2 kebaikan, dunia dan akhirat. Yang pertama, qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur. Hati adalah pusat dari segala hal. Ketika hati kita tidak enak, maka badan pun mengikuti tidak enak. Bergerak, resah. Maka sumber dari segala sumber adalah hati. Hati tenang, hidup bakal tenang. Hati tenang, hidup akan damai. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur. Hati kita harus selalu bersyukur. Ya Allah, kami bersyukur atas nikmat-Mu. Atas nikmat yang diberikan, nikmat hidup, nikmat makan, nikmat sehat, nikmat iman terutama, dan nikmat Islam, nikmat ihsan. Kita selalu berbicara, hati kita selalu berbicara, mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kedua, walisanun dzakirun, lisan yang selalu berzikir. Hendaknya kita sebagai umat Islam, kalau ingin mendapatkan kebahagiaan, kebaikan di dunia dan di akhirat, maka kita hendaknya walisanun dzakirun, lidah kita, lisan kita selalu berzikir kepada Allah. Kalau kita kan beda, kadang-kadang kumpul ibu-ibu, ngomongin orang, bergibah, tapi tidak semua. Maka ketika kita bercita-cita dan menginginkan kebaikan dari Allah, baik di dunia dan akhirat, maka lisan kita harus selalu berzikir, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hal 2 atau kedua hal yang dapat menjadikan kita mendapatkan kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat. Adapun yang ketiga adalah wa badanun 'alal bala'i sabirun, badan yang sabar menghadapi cobaan. Hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah perjuangan. Sekali lagi, hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan pasti ada tantangan, perjuangan pasti ada cobaan. Maka badan kita ini harus benar-benar sabar dalam menghadapi cobaan. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sabar itu akan membantu kepada setiap pekerjaan kita. Setiap pekerjaan kalau dihadapi dengan kesabaran, maka insya Allah akan terselesaikan. Salah satunya supaya badan kita ini sabar dalam menghadapi cobaan. Apa yang harus kita lakukan? Lakukanlah sholat. Manfaatkan kesehatan kita, badan kita untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat fardu 5 waktu. Maka insya Allah ketika badan kita ini sabar menghadapi cobaan, insya Allah kita akan dikaruniai 2 kebaikan, baik di dunia ataupun akhirat. Saudara-saudara,
Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun karunia yang keempat, wa zawjatun la tabghihi khaufan fi nafsiha wa malihi, dan istri yang tidak membuat aniaya terhadap suaminya karena takut pada dirinya dan harta suaminya. Ini adalah tantangan dan cobaan juga untuk para istri, di mana kita jangan membuat aniaya terhadap suami. Jauhkan kebencian terhadap suami, karena bagaimanapun beliau itu adalah suami kita yang harus kita hormati, yang harus kita hargai. Apapun resikonya, dalam bahagia kita harus bersama, dalam pahit pun kita harus bersama-sama. Tantangan dan risiko cobaan hidup harus dihadapi oleh suami dan istri bersama-sama. Karena ketika terpecah, maka akan terjadi ketidakseimbangan, ketidakstabilan dalam rumah tangga, dalam kehidupan. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bahkan ketika terjadi saling menghargai, saling memahami antara suami dan istri, maka insya Allah keberkahan di dalam keluarga itu akan terjadi. Rahmat Allah akan turun dan akan terwujudlah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saudara-saudara, itulah 4 yang harus dilakukan oleh kita sebagai umat Islam sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita diberikan panjang umur, waktu lagi, kesehatan, maka mari kita lakukan qalbun syakirun wa lisanun dzakirun wa badanun alal bala'i sabirun wa zawjatun la tabghihi khaufan fi nafsiha wa malih. Mari hati kita selalu bersyukur, lisan kita selalu berzikir, badan kita yang sabar dalam menghadapi cobaan, dan sebagai istri mari kita jauhkan zalim terhadap suami. Mari kita saling menghargai. InsyaAllah dengan kesabaran, apa yang kita kerjakan akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan akhirnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjalankan perintahnya sehingga kita semuanya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.